Balik. Belum jam 11 sih, masih 2 menit. Cuman oke. Selain dua soal tadi, kalau ada bisikan lagi boleh banget di-spill, Bang. Gue yang dapet cuma dua nomor awal doang. Maaf ya. Tapi harusnya mah mirip ya kalau dari materinya. Ayo nih, gue udah full energi. Kenapa? Soalnya gue sudah megang ini. Oh my God, tebak ini apa? Ini kopi, cuy. Lu pada itu nggak sih nggak bisa hidup kalau nggak ngopi? Gue gitu soalnya. Iya bener Kopken. Tapi lu pada bisa hidup nggak kalau nggak ngopi? Gue nggak bisa Enggak, deh gitu. Bang. Sama, Bang. Sama kan? Ya udahlah, gue nggak sendiri anjir. Makanya puasa-puasa ini, ah, mana gue harus nge-lab tiap hari terus tanpa kopi, ya Allah. Semangat bang. Thank you. Ntar gue mau mindahin file dulu. Pandi apa kabar hari ini? Baik-baik aja sih bang. Bye-bye aja, oke. Hari ini Ya biar puasa aja. nggak Pandi? eh gua sih puasa sih bang. Oke, mantap. Ada, oke. Yuk, teman-teman, mulai lagi udah siap belum? BTW dua yang keluar apa aja Kak? Tadi yang ditunjukin satu kan ya. Tadi dua nomor tadi tuh yang barisan konvergen. Bentar ya, gue share screen lagi. Nih, dua nomor ini kayaknya keluar di awal nanti. Maaf. Kelihatan kan? Ya, udah kelihatan. Dua ini ntar kayaknya keluar deh. Kalau nggak dua ini keluar, salah satu ini keluar. Pokoknya yang pasti ya adalah salah satu dari ini tuh keluar. Kemungkinannya antara satu doang atau dua-duanya. Oh, oke Kak. Yang gue dapat bisikan tuh dua ini doang, maaf ya. Yang gue nggak tahu seterusnya gimana. Karena nih ada nih ya, yang ini tuh cukup susah nih. Mana nih? BTW ini yang gambarkan kayak gini, gambar sendiri mau nanti lu muntah ngeliat gambar gua. Nih, yang ini tuh susah tahu. Tentukan batasan error dan nilai perkiraan. Tulis sampai 5 angka di belakang koma. Ini tuh susah tahu, BTW. Jadinya kayaknya menurut gua soal yang ini pasti keluar deh. Bang, nggak bisa bang. Nggak bisa apa? Nggak bisa gambar. Apa nggak bisa apa? Maksudnya? Kalau nggak bisa gambar, gue juga nggak bisa gambar. Oh, yang error. Ya, yang error gue bisa kok. Santai, nanti gue ajarin. Nggak terlalu susah. Eh, susah. Tapi kalau udah paham jadi nggak terlalu susah gitu. Oke, udah jam 11. Udah lewat 1 menit. Malah udah lewat 2 menit. Ayo kita mulai lagi ya teman-teman. Siapkan kertas dan pulpenmu. Kita lanjut. Paling sampai jam 12 kita. Ralat. Semoga sampai jam 12. Ini ya. Soal satu, sub CPMK 1 bobot 10%. Nah, ini official soal UTS, soalnya ada gitu nih. Tentukan apakah deret di bawah ini konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitunglah jumlahnya. Seperti itu. Ya udah, gampang ya. Kan deret, berarti kita pakai divergen tes aja. Terus, kenapa pakai divergen tes juga, Bang? Nih, soalnya ada kata-kata divergen. Makanya kalau konvergen atau divergen, kalau ada pilihan konvergen atau divergen, hitungnya pakai divergen tes aja. Kalau yang kayak tadi sebelumnya nih, soal yang mana ya? Nih kayak gini, tentukan konvergensi. Nah ini kan tentukan konvergensi ya. Ya berarti kita harus cari yang uji-uji yang menghasilkannya konvergen. Tapi kalau ini kan kita dikasih pilihan untuk deret ini nih bisa nih divergen. Nah kalau begitu kita pakai divergen tes aja.
Oke, kalau seperti itu gampang ya teman-teman. Kita tinggal hitung limitnya aja. Limit K mendekati Tahingga dari K Tahingga plus. Tahingga menuju positif ya. Soalnya ini K-nya kan positif nih. Mulainya dari satu. Satu, dua, tiga, empat. Terus-terusan kan. DST. DST. Atau notasi matematikanya titik, titik, titik. Dan seterusnya gitu. Karena nilainya positif semua, berarti nilai K-nya menuju Tahingga yang positif. K dikurang 5 per K ditambah 2. Oke, sama dengan kalau kita pakai L-Hopital ya, kalau kita pakai L-Hopital jadinya satu per satu sama dengan satu. Sama dengan satu. Ya udah, berarti karena limit K menuju Tahingga dari limit K menuju Tahingga positif dari AK-nya itu sama dengan satu, maka deretnya divergen. Selesai. Gitu ya. Terus kalau misalnya abang gue lupa itunya apa namanya syarat-syaratnya. Oke bentar gue tulis lagi. Divergence test itu kalau misalnya limit K mendekati Tahingga positifnya itu dari AK tidak sama dengan nol, divergen. Kalau sama dengan nol, gagal. Gitu. Ini ada chat. Kak, tahu dia nggak Tahingga plus atau minus atau gimana bang? Ini lihat dari K-nya mulai dari berapa? Tapi biasanya satu, ya memang namanya juga deret ya, ya pasti mulai dari satu. Ya positif, kan mulai dari satu nih. Kalau mulai dari satu berarti satu, setelah satu dua, setelah dua tiga, empat, lima, dan seterusnya. Berarti angkanya positif semua kan? Dan tak hingganya, dan jumlahnya tak hingga, yang berarti maaf sendawa, yang berarti positifnya sampai positifnya salah kebalik yang berarti tahingganya sampai nilai positif atau tahingga yang nilai positif kayak gitu. Jelaskah? Lihat dari mulainya angka berapa. Bang maaf kenapa jadi satu persatu. Pakai L Hospital diturunin aja. Ini ya aku giniin, gunakan L Hospital. Kalau digunakan L Hospital, K min 5 turunannya berapa? D per DK. D per DK dari K min 5 sama dengan satu. Terus D per DK dari K plus 2 satu juga. Oke, berarti hasilnya satu per satu. Satu per satu berapa? Satu. Gitu. Oke bang. Lost dikit tadi. Nggak masalah. Siapa sih yang gak lost jam segini? Ya coba lu bayangin deh. Lu jam 11 malam di hari Jumat malam Sabtu yang harusnya lu party-party tapi lu malah malah menentukan sebuah malah menentukan sebuah deret yang bimbang antara apakah dia divergen atau convergen. Gue sih lost ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Teman-teman di sini semua keren. Karena kalau aku jadi kamu aku nggak kuat. Tapi gue pernah maba sih jadinya ya udahlah. Bang Hu semangat selalu ya bang. Kok gue yang disemangatin lu nggak sih yang disemangatin? Lu semua yang harusnya semangat. Gue mah ya udah gue biasa aja. Kan aku udah nggak ada UTS. Gue mah udah nggak ada UTS cuy. Semangat ya bang keren pars. Amin terima kasih. Ini ya kayak gini ya teman-teman. Ya udah, ini nomor satunya selesai. Demi Allah, pantas ya. Kenapa gampang banget nomor satu? Lu lihat dah bobotnya. Soal-soal yang lain tuh 20% dah kalau nggak salah. 15%, 15%. Tuh, 20%, 20%. Ya iyalah yang gampang yang pasti cuma 10% ya. Ya udah, kayak gitu. Sampai sini jelas? Sumbang, gas lanjut sebelum kita semua tewas duluan. Ya benar juga sih. Lanjut ya nomor 2. Oke. Diketahui sebuah irisan kerucut dalam bentuk persamaan 9x kuadrat tambah 4y kuadrat min 36 sama dengan 0.
Oke, soalnya beranak. Gak apa gampangnya ada chat lagi. Udah tewas bang. Oke, ini ya 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat min 36 sama dengan 0. Oke, kita dipindahin dulu ya. Yang nggak punya konstanta kita pindahin dulu. 9x kuadrat karena kan kita taunya si siapa namanya? Irisan kerucut itu kan x kuadrat tambah y kuadrat bla 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 gitu kan. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan satu atau sama dengan x sama dengan c gitu kan ya biasanya. Makanya c ini nih atau 36 ini harus kita pindahin dulu. Biar lebih kelihatan aja. Tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Habis itu kita bagi 4 semua bisa ya? Ya nggak sih? Dia bisa. Bagi sembi. Enggak. Dibagi berapa ya? Berapa sih KPK 9 dibagi? Nggak tahu deh, nggak jadi. Berarti nanti ini bisa jadi x kuadrat ditambah y kuadrat per 4 per 9 1. Iya nggak sih? Iya, harusnya kayak gitu ya. 4 9 1. Ya udah. Ntar ada chat. Benar Bang dibagi 36. Dia benar dibagi 36 semua. Gue lupa tulis. Dibagi 36 semua. Biar ini aja jadi satu ya. Berarti 9 salah. X per 2 per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Gitu dibagi 36. Nah, habis itu jawab pertanyaan yang A. Ya sih bisa ya. Grafik berbentuk apakah yang dihasilkan persamaan tersebut? Ya apalagi kalau kayak gini, ini kan sama ini kayak itu ya. X kuadrat per A tambah Y kuadrat per B sama dengan C gitu. Ini grafiknya apa? Elips. Bukan vitamin rambut ya. Elips. Berarti grafik akan berbentuk elips. Seperti itu. Terus yang B, tentukan titik puncaknya. Titik pun. Gue nulis rumusnya juga kali ya? Iya. Hmm, bentar. Rumusnya tadi gue simpen di mana ya? Mana dia? Kalau misalnya ada tentuin Fauci nggak sih? Enggak, deng. Ada deng, ini titik pusatnya Fauci. Kita yang C dulu aja deh. Nah, yang C itu kalau untuk siapa namanya? Kalau untuk elips ini ya C sama dengan ya Fauci atau C sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. A-nya 4 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Itu hasilnya berapa? Akar 5. Ya nggak sih? Iyalah. Enggak. Salah. Bener gak sih? 4 kuadrat 16 dikurang 36 ya benar. Em, Berarti Fauci-nya Kak, ya. kalau Y-nya yang nilainya lebih besar, maka A-nya di 9, Kak. Ya benar. Kebalik. Ini ya 9 sama 4. Enggak, maksudnya X per 4, dan itu yang waktu diakarin yang jadi 9 Oh, ini kurang. ya. Hmm. Ya, tetap yang lebih Y besar kuadrat kurang yang min A lebih kuadrat. besar. 9 kuadrat min 4 kuadrat. Akar 5. Iya, kalau ini benar kata Albert, gue lupa. Kalau misalnya nilai ini kan A, ini B. Kalau B-nya lebih besar, B-nya taruh depan. Tapi kalau A-nya lebih besar, A-nya taruh depan. Gitu. Karena kan nanti akar minimal kan ya itu kan tidak ada ya. Ini bukan aljabar linear. Kita tidak bermain I. Hanya aljabar linear yang bermain I. Kita bermainnya tak hingga. Nah, aljabar linear nggak main tak hingga. Em,
Ya udah, berarti nanti vocinya 0, plus minus 5 gitu. Terus yang B-nya tentukan titik puncaknya. Rumus titik puncak tuh apa ya? Ingat gak? K bukannya A-nya harusnya 2 ya. Kan di rumusnya elips A pangkat 2 bawahnya. K bukan harusnya 2 ya. Oh, berarti ini maksudnya 2 gitu ya? Oh, iya ya, berarti oke, paham. Maksudnya kan ini kan A kuadrat gitu ya di sininya. A kuadrat, B kuadrat. Kalau di sini 4, di sini 9, berarti nanti A kuadrat sama dengan 4, A sama dengan 2. Kalau B kuadrat sama dengan 9, B sama dengan 3. Berarti nanti dimasukin di sininya 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Gitu bukan maksudnya? Nah, iya Kak. Tapi kan di rumusnya ini ini B kuadrat dikurang A kuadrat gitu kan. Dan di sini kan udah kuadrat. 4 9. Berarti masukin aja langsung ya benar. Iya benar. 9 dikurang 4. Sama aja akar 5 sebenarnya. Cuma ya udahlah gak apa-apa. Beb. Tapi nggak apa-apa. Itu mengoreksi rumusnya. Benar. Terima kasih. Udah mulai teler ya sebenarnya gak apa-apa. Makanya maksudnya tadi aku kayak begini pun juga biar kamu sadar. Kalau sama aja. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke. Tadi Wilbert, lu inget gak rumus titik pusat? Lupa deh. Titik puncak. Sebenarnya puncak gak pernah diajarkan ya. Adanya fokus dan Fokus A sama B apa C ya? aja. Fokus sama ABC kan ya? Mungkin Bener, puncak fokus. itu maksimum dari saat 0, B mungkin. Enggak sih. Nggak Bentar. tahu sih. 81 sampai 16 sama 5. Tapi aman ke kita. Oh 81 dikurang 65 itu 65. Bang, oh iya dong maaf. Iya, kelihatan ya gue capek. Ya udah gak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut ya. Tadi titik puncak. Nah, titik puncak bentar. Gue tuh kayaknya ada rumusnya tapi tungguin ya. Gue nyari dulu. Gue soalnya juga lupa-lupa ingat karena saya kalkulus 2 tahun yang lalu. Nih, sempat dikasih sama temen aku karena aku nanya ke dia. Mana yang... Nah, nih. em, si titik puncak itu sama dengan 0, plus minus A. Terus tadi A-nya berapa? A-nya berapa ya? Kak, A-nya kayaknya yang 3. Soalnya Iya. itu harusnya jadi X kuadrat per B kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat karena Y-nya yang lebih besar. Gimana tadi? Coba Wilbert. Kan kalau seingatku ini kan berarti jari-jari diameter terbesarnya ada di sumbu Y kan Kak? Karena Iya. Y-nya Terus, kan iya, bawahnya lebih besar. terbesar di ya ya benar. Terus, Jadi kan A itu angka yang paling besar. ya Berarti itu harusnya 0,3 kan Kak? kalau B-nya lebih besar jadinya X per 2 per B. Oh iya berarti kayak gini ya. 9 sama 4 gitu bukan? Bukan. Maksudnya memang X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9. Rumus di sebelahnya harusnya X kuadrat per B tambah Y kuadrat per A. Oh di sini X kuadrat B sama dengan dikurang per A. Oh oke oke Ya, oke B oke. kuadrat A kuadrat. B kuadrat A kuadrat. Oke, terima kasih. Tadi berarti di sini 4 di sini 9 ya?
Iya, puncaknya tetap 0,A jadi Ya, benar. Titik puncaknya 0,3. tetap 0, A berarti 0, plus minus 3. Oke, maaf ya teman-teman karena aku kebalik-balik dan terima kasih kepada dua teman yang sangat pintar ini, Shalom Felicia dan Wilbert, karena sudah mengingati saya yang kerjaannya hilaf. Oke, gue tuh kelihatan banget ya nggak suka materi yang ini. Ya udah ya maaf ya teman-teman. Emang gue nggak suka banget materi yang ini cuy dari segala jenis kalkulus karena tuh gambar. Aku tuh nggak suka gambar-gambar. Oke, sekarang yang D ya. Nah, yang D gambarkan grafiknya. Nah, kalau gambarkan grafik itu sebenarnya gampang, cuman gambar gue jelek, jadinya tolonglah. Ya udah gitu ya. Nih kan titik puncaknya nol, eh minus eh titik puncaknya tuh plus minus 3. Di sini minus 3, di sini 3. Udah. Ya udah puncaknya tuh kayak gitu. Dimulainya dari sini gambarnya. Nah, terus buat di samping-sampingnya ikuti nilai ini aja. Nilai B-nya maksudnya. Nilai A kan nilai A-nya sebagai puncak tadi plus minus 3. Berarti di samping-sampingnya ngikuti nilai B-nya. B-nya plus minus 2 berarti. Kan karena 4 ya. B kuadrat sama dengan 4. B plus minus 2. Gitu. Berarti nanti di sini minus 2. Sini plus 2. Udah terus digambar aja teman-teman. Plus 2 minus 2. Nah, udah kayak gini. Ih, aneh banget. Ya udahlah, nggak apa-apa kan emang nggak disuruh gambarkan grafiknya dengan rapih kan nggak kayak gitu ya. Dah, ya begini jelas. Elips vertikal. Udah. Kak, titik pusat dan titik fokus sama nggak, Kak? Pusat sama fokus. Nama lainnya sebenarnya makanya aku juga bingung ya. Sebenarnya Ini disebutnya tuh Foci deh. Di mana-mana tuh sebutnya Foci, Foci. kalau pusat sih 0,0 ya, Kak. Tapi Iya, kalau pusat 0,0 bener. Tapi kalau makanya kalau pusat tuh 0,0. Tapi gue yakin yang dimaksud di sini tuh Foci. Ngerti kan maksudnya? Ya, ya, Wilbert. Kak. Tapi sebenarnya memang artinya tuh aneh-aneh deh. Gue nggak sukanya karena terlalu banyak hal nggak jelas di sini. Di sini tuh pasti yang dimaksud bukan pusat. Pasti di sini yang dimaksud adalah Foci. Pasti yang dimaksud adalah Foci. Tapi ya udahlah. Bang, sorry cara bedain elips yang vertikal sama horizontal dengan gampang tuh gimana ya? Apa harus digambar dulu? Cara bedainnya yang gampang adalah melihat rumusnya sebenarnya. Bentar. Nih. Salah. Bentar ya. Gua stop share dulu. Nah nih. Cara paling gampang bedain horizontal sama vertikal nih dari rumusnya. Maaf. Nah, kalau misalnya vertikal, B-nya lebih besar daripada A dan letaknya ada di depan. Tapi kalau horizontal, nilai A-nya yang lebih besar. Begitu perbedaannya. Oh, sumpah ini pakai ini gampang banget. Demi Allah, gue kalau bisa, gue tes bawa ini deh anjir untuk materi yang ini. Oke, Bang, makasih ya. Iya, sama-sama. Begitu. Kita lanjut ya. Oke, sekarang soal nomor 3. Aduh, disuruh gambar lagi, cu. Ya Allah. Gue tuh, nanti deh, gue cerita. Lanjut ya. Nomor 3. Diberikan kurva dalam persamaan parametrik berikut. Tulis lagi deh. X sama dengan 3 tambah 2 cos T. Y. Sini aja deh.
Y sama dengan 2 tambah 4 sin T. Terus dengan batasan pi per 2. Jangan pi per 2. T 2 pi. Oke kayak gitu. Dan di sini suruh langsung gambarkan. Apa sih lu demen banget dah anjir. Gambar tuh. Gak bisa. Ya, tapi ya udah teman-teman aku tuh gak bisa. Dan tadi itu sore karena aku tidak bisa menggambar menggunakan. Iya bakal di-share juga kok. Santai. Karena aku tidak bisa freehand gambar, jadi aku tadi sore ngeliat internet untuk gambarnya. Jadi maaf ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat dari internet sama pakai hitungan gue tadi kayak gini. T, X sama Y. Kalau T-nya pi per 2, X-nya tuh 3. Iya, TX. Iya. Iya kan? Cos pi per 2, iya benar. 3. Terus tuh Y-nya. Kak, Ya, mau tanya, Kak, kalau misalnya rumusnya dibuat ke DY per DX dulu baru buat itu bisa gak sih sebenarnya, Kak? rumusnya dibuat jadi apa? DY per DX dulu. Di per dx dulu. Tapi gak tahu, kayaknya gak bisa ya, Kak. Kayaknya nggak bisa sih tadi sore pas gue coba ngerjain lagi, gue kayak begini dan ketemu gambarnya. Oh, iya, ya. Jadi ya udah kita mengikuti seperti ini aja ya. Oke. Iya. Lanjut. Kalau pi 1 2 ya nggak sih? Ya, soalnya min 1 bener. Habis itu kalau 3 pi per 2 3 sama min 2. Ini gue masukin nilai pi-nya yang masih rentang aja ya teman-teman. Ini kan karena masih ada tanda sama dengan, gue masukin nilai pi per 2 sama masukin 2 pi. Gitu. Ini berarti jadi 3 tambah 2 5. Terus 2 tambah, iya 2 tambah 0 2. Begitu. Terus nih dari mana Bang? Apalin ya si siapa tuh namanya nilai sudut istimewa harus itu. Soalnya lu nggak boleh bawa cheat sheet. Kalau boleh mah nggak usah diapalin. Cuman kan lu nggak boleh bawa cheat sheet nih dunia ini. Mohon maaf itu bukan ketentuan saya yang nggak boleh bawa cheat sheet. Karena kalau gua mah bawa jadi dosen mah ya lu bawa aja cheat sheet. Gua mah juga bisa kalau kagak pakai cheat sheet. Lanjut ini gambarnya. Aduh gua nggak tahu demi Allah maaf ya nih. Pokoknya gambarnya tuh kalau gue lihat dari internet kayak begini. Di sini 6 1. Terus di sini minus 2. Gambarnya sih kayak begini. Aduh, ya udah pokoknya kayak begitu ada di sini 5. Sini 1, di sini 2. Jadi pokoknya gambarnya kayak gitu jelek banget. Kak ini tuh better kita cari sampai berapa derajat ya, Kak? Makin banyak derajatnya makin baik. Cuman gue saranin 4 aja juga cukup. Kayak begini. Kayak 2 sebagai batas awal sama akhir, terus duanya di dalam. Di antara mereka berdua. Di antara pi per 2 sama 2 pi. Itu Mendingan kayak gitu aja. gambarnya kayak gimana sih, Kak? Aduh nggak tahu. Pokoknya gue ngeliatnya sih kayak begini ya. Kayaknya harusnya tuh kayak kayak rumah siput. Berarti mulai dari V per 2, habis itu jalanin ke 2V. Tarik satu persatu titiknya. Kayak di sini kan 6 sama 3. Ayo kita bikin titik-titik dulu aja deh. Gini ya, gue bikin yang gede dulu deh, biar gampang. 6 sama 3. Ya, 6 sama 3 ya. Ya kan udah pas. Oke. Habis itu 1 sama 2. X-nya 1, Y-nya 2. 1, 2. Habis itu 3 sama min 2. Y-nya min 2. Eh, min 1, min 2. Sini. Habis itu 5 sama 2. 4, 5. Jauhan. Iya 5 sama 2 kan ya oke. Nah kayak begini. Ini kayaknya kalau lu terusin nanti bakal ke sini, bakal ke sini, bakal ke sini, bakal ke sini. Gitu loh. Jadi bentuknya kayak begini. Paham nggak?
Tapi since Ah, gue cuma 4 biji doang, since gue cuma 4 biji doang, berarti gue cuma segini doang gambarnya. Gitu. Spiral ya Kak? Oh iya, namanya spiral. Ya Allah. Bentuk kayak gitu aja gue nggak tahu loh namanya. Cupu banget anjir. Iya spiral. Tapi ini kalau lu ngelanjutin makin banyak titiknya, dia makin membentuk spiral. Cuman kan karena gua kagak, gue bikinnya cuma 4 titik doang ya. Namanya juga UTSI. Jadinya waktunya terbatas. Jadinya gue cuma bikin 4 titik aja dan dia bentuknya seperti ini. Jelas nggak? Jelas nggak Wilbert? ya jelas Kak. Oke, gitu ya. Kayak kenapa gua nggak bikin jadi tadi yang kata Gilbert kan, kata Wilbert di DX-in dulu karena bisa nggak di DX-in dulu gitu. Dah, kayak begini. Diwajarkan gambarnya karena memang tangan ini tidak diciptakan untuk menggambar. Tangan gua maksudnya. Tapi kalau tadi ya, gue ulangin sekali lagi, kalau misalnya lu gambar titik yang makin banyak, dia bentuknya bakal spiral, spiraling gitulah harusnya. Oke, sekarang kita yang B ya. Nah, yang B ini tuh nggak terlalu susah, seingat gue. Tapi bisa lah. Iya, nggak terlalu susah, jadi bisa. Nah, yang B ini, tentukan persamaan garis singgung dari kurva tersebut saat T 3/2 pi. Saat T-nya sama dengan 3/2 pi. Nah, kalau kita udah ngomongin garis singgung, ingat ya definisi garis singgung itu apa? Turunan dari sebuah fungsi. Ya, nilai dari turunan sebuah fungsi adalah gradien dari garis singgung garis singgung yang menyinggung suatu bidang atau menyinggung suatu garis gitu. Jadinya karena di sini udah disebut garis singgung, kita harus cari tirunan turunannya dulu aja. Berarti dy per dt sama dengan 4 cos t dan dx per dt sama dengan min 2 sin t. Terus baru digabung dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Udah diajarin belum sih ini? Sudah Kak. Sudah ya, oke. Berarti sama dengan 4 cos t per min 2 sin T sama dengan cos per sin. Kotangan ya? Iya, min 2 kot T. Kotangan T. Gitu, ini gue taruh atas aja deh biar muat banyak cu. Panahin ya. Oke, saat T sama dengan 3. Apa tadi? 3/2 pi. Iya nggak sih? Iya, 3 pi per 2. 3 pi per 2, maka min 2 sama dengan min 2 kot kotangan 3 pi per 2. Aduh, ini gue nggak tahu berapa. Ada yang bisa tolong hitungin nggak? Jadi nggak tahu, Berapa? Kak, maaf. Eh, Kalau misalkan masukin T-nya itu dari langsung kos per scene-nya bisa nggak ya? Jadi kan nggak usah ngapalin sudut istiwa kotangan ya. Oh, Jadi kayak boleh sih. Nggak apa-apa. Tapi oke, boleh bawa kalkulator nggak? enggak. Nggak ya? Ya udah deh, bentar ya gue pakai kalkulator dulu. Min 2 kotangan 3 pi. Nol kan Kak. Nol ya? Kalau Ya. dari cos persennya nol. Ya, yaudah kalau dari kos persinan nol, nol berarti. Iya boleh kok tadi Noval kalau tiga mau 3/2 dimasukin dari sini juga nggak apa-apa. Cuman gue juga nggak tahu ya. Ya udahlah. Berarti nol. Gradiennya nol ya. Ih, gradien sama dengan nol. Terus persamaan garisnya kan tadi 3/2 pi kita udah dapatkan titiknya 3,2.
persamaan garis di 3, min 2 sama dengan, bukan sama dengan sih, panah aja ya. Ingat kan yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y satunya 2 ini ya. Berarti Y plus 2, M-nya kan 0. Langsung aja Y min 2. Selesai deh dapet. Paham nggak sampai sini? Nggak rapi banget ya? Ini kecil banget, cu, tempatnya. Ntar deh gue edit-edit dulu biar muat. Ya begini. Bang izin nanya, dosennya kurang jelasin materi kurva parametrik. Kalau boleh tahu intinya apa aja ya Bang? Aduh, gimana ya intinya? Kalau em, kurva parametrik itu tuh adalah, bisa gue bilang, jembatan antara kurva kartesius sama kurva polar. Apa? Iya, polar, koordinat polar. Jadinya tuh semacam si kurva parametrik ini nih peralihan dari kedua itu. Makanya bentuk kurvanya enggak seperti kurva-kurva yang lu temui pada umumnya. Kalau kurva-kurva yang pada umumnya kan ya udah ya x kuadrat bentuknya parabola, atau enggak bentuknya lingkaran, elips bentuknya seperti elips gitu, atau enggak garis lurus doang dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di parametrik ini udah mulai-mulai banyak banget garis-garis yang berbelok kayak tadi spiralizing, atau enggak yang bentuk hati. Udah banyak banget bentuk garis-garis itu. Itu kenapa? Karena tadi si cos sama sin yang kita alihkan buat masukin di dalam kartesius ini. Kayak begitu. Tapi ya walaupun si ini kurvanya itu bentuknya unik-unik karena kita masukin trigonometri ke dalam si kartesius, dalam fungsi kartesius, sifat kurvanya, iya sifat kurvanya, sifat tadi si kurva yang spiral, kurva yang bentuknya love dan lain-lain itu sama. Makanya kalau mau nyari, maksudnya sama kayak kurva yang lu definisi kurva pada umumnya aja. Jadinya walaupun bentuknya unik, sifatnya tetap sama. Makanya kita bisa nyari persamaan garisnya dengan cara yang sama, kayak pakai rumus garis gradien yang sama dan lain-lain. Gitu. Intinya tuh adalah itu. Kayak menunjukkan bahwa walaupun bentuknya kompleks, sifatnya tetap sama. Intinya tuh itu. Dan kalau rumus-rumus pentingnya nggak tahu sih ya banyak apa enggak. Tapi menurut gue tuh enggak. Karena ujung-ujungnya cuma kayak gini doang. Kayak gini doang. What I mean adalah nih yang paling beda cuma dari ini aja. Dalam satu kurva, dalam, terima kasih berat. Dalam satu dalam satu siapa namanya? Dalam satu persamaan ada dua variabel, ada x sama t. Ini ada y sama t gitu. Jadi kalau misalnya digabung x, y sama t, total ada tiga gitu. Nah, itu yang bikin beda. Dan dan karena karena beda ini karena beda ini kan ini ada tiga tuh tadi, ada x, y sama t. Karena karena tadi si variabelnya jumlahnya beda, bentuk kurvanya itu jadi unik-unik. Unik-unik what I mean adalah seperti itu. Bentuknya spiral, hati, tapal kuda. Ya gue juga gak ngerti dah bentuknya. Literally namanya tapal kuda. Jangan salahkan gue. Bukan tapal kuda, pelana kuda. Saddle. Horse saddle itu pelana kan? Iya, horse saddle. Pelana. Jadi kayak gitu. Ya udah, ini nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Udah paham kan?
Apa ada masih ada yang mau ditanyakan? Kah? Gas Kak, lanjut Bang. Oke, lanjut ya. Nih, ke soal yang gue suka. Aduh, gue tuh suka kalau udah ngomongin baris polinomial gitu-gitu. Oke, lanjut ya. Gunakan deret Taylor. Gunakan deret Taylor pangkat 3 untuk memperkirakan nilai cos 48 derajat. Oke, untuk memperkirakan nilai cos 48 derajat, lalu tentukan batasan error dari nilai perkiraan. Tulis sampai 5 angka di belakang koma. Oke, nanti ini ada, ya udahlah, nanti gua jelasin. Tapi ini kita lihat dulu ya, kalau misalnya untuk memperkirakan suatu nilai cos, ini kan 48 derajat. Nah, 48 derajatnya ini lu ubah jadi apa sih namanya kalau pi-pian itu ya udah lu ubah jadi nilai itu tersebut. 48 derajat itu sama dengan kalau gue hitung tadi sore ya, pi per 4 ditambah pi per 60 radians. Yo, namanya radians ya. Nilainya lu ubah jadi radians terlebih dahulu. 48 derajat tuh pi per 4 tambah pi per 60 radians. Coba aja lu hitung, pasti 48. Ya udah, kalau gitu kan ini Taylor ya, ya udah. Nah tuh, kalau Taylor X-nya nggak nol kan? Ini X-nya pi per 4 tambah pi per 60. Tuh, X-nya nggak nol. Kalau McLaurin X-nya nol. Kalau Taylor X-nya nggak nol. Tuh. Oke, lanjut ya. Berarti kita tulis kayak biasa dulu. Fx sama dengan cos X. Cos Rx anjay. Itu mah skincare. Maaf. Lanjut. Berarti F aksen X-nya min sin X. F double aksennya min cos X. F triple aksennya sin X. Ini sampai berapa kali sih? Kita lihat. Em, Gunakan derivatif pangkat 3. Oke. F pangkat 4. Kalau deret Taylornya sampai pangkat 3, kita ininya sampai 4. Nanti soalnya di rumusnya. Kita lihat aja. F pangkat 4, X sama dengan cos X. Gitu. Oke, habis itu masukin nilainya. F, benar. Oh, iya, bentar. Itu pi per 5 per 4 sampai pi per 60 dari mana, Kak? Hah? Maksudnya coba pi per 54. Maksudnya pi per 4 kali. Pi per 4 sama pi per 60 dari pi per 4. Iya, oke. Ini ya. Dari mana? Soalnya ini harus jadi 48 sama gini aja deh. Cos 4 enggak. 48 derajat itu paling dekat kemana? 48 48 itu paling dekat ke sudut istimewa yang berapa? Kan sudut istimewa ada berapa aja tuh? 30, habis itu 45, 60, 45 kah? Ya benar, paling dekat ke 45 kan? Nah, karena paling dekat ke 45 derajat, 45 derajat itu pi per 4 ya? Iya. Berarti patokannya harus pi per 4 atau dalam tanda kurung 45 derajat. Gitu. Udah 40 3 45 tambah 3 48 gitu. Kayak, oh iya sih tadi gue nggak jelasin ya. Iya, tapi kenapa tiba-tiba gue ini pi per 4? Karena tadi yang depan ini harus yang paling dekat. Karena kayak dia yang megang nilainya semuanya dulu gitu. 48 derajat itu paling dekat ke 45 derajat. Berarti patokannya ini harus pi per 4. Karena 45 derajat gitu. Nah terus patokannya emang dipakai buat apa lagi Bang? Buat masukin ke dalam sini.
gitu. Nanti jadinya FP per 4 berapa? Cos 45. Situ ya, seperdua akar 2. Akar 2 per 2 F aksen pi per 4-nya min sin 45 ya sama sih. Sama semua ya teman-teman ini nilainya. Oh iya teman-teman, kenapa ini kita sampai 4 kali nuruninnya? Soalnya ini ini kan ini kan yang ke nol, ini yang ke satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini garing bener. Yaudah deh, nggak jadi teman-teman, lupakan lupakan. Pi per 2 terus udah sama kan? Iya sama. Aduh nggak muat lagi. Bezir. Gimana nih ya? Yaudah. Ntar ya, gua mau ini dulu, rapihin dulu. Lu pada tuh kalau sambil belajar demen denger lagu nggak sih? Demen bang, ya gue juga sih. Makanya ini kayak sepi banget nggak sih belajarnya nggak pakai lagu sama sekali. Ya udah, maka kalau kita pakai rumus si Taylor, bentar ya, aku copy dulu deh rumusnya. Nah ini polinomial Maclaurin, polinomial Taylor. Nah nih, kita pakai rumus si Taylor. Gas bang, oh gas nyetel lagu jangan, kan nggak semuanya. Nanti soalnya kayaknya sama Pro Inti mau ditaruh di YouTube kan. Nanti kalau misalnya copyright videonya hilang nangis. Jangan, gue yang nangis juga kalau videonya hilang sayang. Ya udah berarti kalau kita ngikutin pakai rumusnya si polinomial Taylor, cos x sama dengan nih fx maka dimasukin. Ya maksudnya kan ini f x 0 berarti maksudnya F48 gitu. F48 F45 yaitu yang ini. Ya udah berarti jadi akar 2 per 2 dikurang nih akar 2 per 2 juga X kurang X0 berarti X dikurang pi per 4. Tadi kan X0-nya atau nilai yang kita mau masukin pi per 4 kan di sini nih pi per 4 itu. Terus ditambah ini kenapa gua kurang ya? Ini kenapa gua kurang? Soalnya tadi ini kan minus nih. Gitu, makanya gua kurang. Tapi kalau dari rumus mah ditambah. F double aksen ya sama. Minus ya minus ya. Minus akar 2 per 2 minus akar 2 per 2 faktorial terus X min pi per 4 tapi dikuadratin kalau di sini berarti dikuadratin. Tuh. Oke, ini yang ke nol, ini yang ke satu, ini yang kedua, terus yang ketiga ini berarti akar 2 per 2 per 3 faktorial X min X per 2 pangkat 3 dan satu lagi yang nggak muat ini panjang banget sih astagfirullahaladzim. Pi 60-nya kemana bang? Pi 60-nya itu nanti sih dipakai belakangan. Nanti. Pi per 60-nya nih dipakai belakangan buat ngitung error sebenarnya. Buat ngitung error nanti. Tapi ya udah kayak gitu. Ini yang ketiga dan yang keempat itu berarti minus lagi akar 2 per 2 per 4 faktorial X dikurang pi per 2
pangkat 4. BTW sebenarnya ini kan disuruhnya Taylor pangkat 3 ya. Harusnya mah sampai sini doang. Tapi entah kenapa gue ngerjain sampai sini dah. Ya udahlah. Mungkin gue terlalu ambis kali atau apa. Ya udah maaf ya teman-teman. Ya udah tuh persamaannya kita udah nemu. Silahkan dihitung. Silahkan dihitung pakai sebenarnya kalau kita kan masih latihan di sini ya. Kalau masih latihan hitungnya pakai itu aja, hitungnya pakai kalkulator aja. Tapi nah di sini tuh si pi per 60-nya dipakai. Berarti nanti di sini cos pi per 4 tambah pi per 60 ya udah baru dihitung sama dengan hitung aja sambil buka kalkulator dong teman-teman. Pi per 2 min ini ya di sini masukinnya baru pi per 60. Bener nggak ya gue ini? Harusnya bener sih. Ini 4 kan? Iya, 2 kali 2 4. 2 kali 6 12. Eh, per 2 per berapa 4 faktorial? 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24 24 kali 2 48. Ya udah kayak gitu. Nah, kalau gua ngitung pakai kalkulator ya, kemarin ya lu juga ngitungnya pakai kalkulator aja sih. Soalnya ini dibilangin susah anjir. Kalau hitung pakai kalkulator itu hasilnya 0,66913. Ya udah, ini belum hasilnya. Ini soalnya belum belum sama errornya. Nah, sekarang karena kita udah dapat ini hasilnya, coba deh lu kalkulator cos 48 itu berapa? Kalau hasilnya nggak segini, gue yang salah. Gue berani sumpah dah, lu cos 48 lu kalkulatornya pasti hasilnya segini. Kalau nggak segitu mendekati segitu, mendekati banget nih ya. Gue coba kalkulator. Jangan masukinnya jangan 48 ya, masukinnya ini di sini yang ini. Tapi itu juga buat ngecek juga bener apa enggak hitungan kita. Kita lihat ya. Pi per 4 ditambah pi per 60. Nah, 66, aduh nggak kelihatan ya. Nih di Photomat gua 0,669132. Sama bang, anjas. Berarti ini bener cuy. Sama bang, oke makasih. Makasih Syarum, anjay bener. Nah kalau udah bener kita harus cari errornya berapa. Nah cara nyari error itu tuh pakai siapa namanya ya? Reminder theorem nih kayak di sini ada nih kayaknya. Remainder ya, bukan reminder pengingat, reminder. Nih, the nth remainder. Pakai rumus ini. Salah pakai rumus yang bawah ini. Ya udah. Habis itu eh nah, karena gue ingat rumusnya ya dari tadi sore kan baru ngerjain. Gue tulis aja ya. Rn X sama dengan F n tambah satu Z X min berapa sih? X min C n tambah satu per n tambah satu faktorial. N tambah satu faktorial. Bang izin Taylor, Bang izin Taylor X-nya nol Bang. Enggak. Taylor X-nya enggak nol. Taylor justru yang enggak nol gitu. Di sini apakah ada yang fans Taylor Swift? Banyak pasti. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, habis itu
Kayak tahu NZXC-nya itu gimana bang? Kalau N-nya dari soal. Ya kan pangkat 3. Ya udah, berarti N-nya 3 gitu. Terus X-nya berapa? Nih, X-nya ini pi per 4 tambah pi per 60 itu kalau di kalkulator berapa? Karena tadi sore gue udah ngitung, pi per 4 tambah pi per 60 kalau lu hitung di kalkulator itu tuh hasilnya 0,83776. Tapi coba lu cek lagi, ini gue juga mau cek lagi. Pi per 4 tambah pi per 60. Iya, 0,83778 atau 0,83776. BTW, ini komanya, angka di belakang komanya ngikutin dari soal ya. Kan di soal mintanya tulis sampai 5 angka di belakang koma. Berarti lo harus buletinnya 5 angka di belakang koma. Kayak gini. Oke, terus C-nya. C-nya tuh sebenarnya adalah jarak dari sini sama angka yang berulang di sini. Angka yang berulang di situ kan akar 2 per 2 ya. Berarti kalau mau tahu jaraknya 0,83776 dikurang akar 2 per 2. Gitu. Coba gue hitung ya berapa. Bantu hitung juga ya teman-teman. Dikurang akar 2 per 2. Oke, 0,13065. 0,13065. Oke, seperti itu. Terus Z-nya enggak. Kalau udah masukin kalau udah masukin aja ya. N-nya tadi kan 3 berarti F4 Z X min C 0,83776 dikurang 0,13065 pangkat pangkat 4 per 3 tambah 1 faktorial. Oke, terus Z-nya tuh apa, Bang? Nah, Z itu Kak, maaf tadi dapat NXC-nya dapat dari mana, Kak? Nah, ini ya. Kalau gue ulang sekali lagi ya. Nah, kalau misalnya N itu dapatnya dari soal pangkat ketiga, berarti N-nya 3 gitu. N itu adalah ya ini adalah error untuk fungsi sampai ke berapa. Kalau tadi kan kita sampai ketiga kan. R, RNX itu adalah errornya sampai ke fungsi yang berapa. Salah, RN maksudnya. RN itu adalah errornya sampai kita ngitung ke fungsi berapa. Tadi kan kita ngitungnya sampai fungsi ketiga kan. Berarti ini angka yang dihasilkan dari ini itu adalah hasil error kalau misalnya kita ngitung sampai fungsi yang ketiga gitu, turunan yang ketiga. Makanya N-nya 3. Nah, habis itu X-nya. X-nya adalah ini nilai pi per 4 tambah pi per 60 tapi dijadiin angka aja. Dikalkulatorin aja. Atau nggak kalau lu mau ngitung sendiri juga nggak apa-apa. 3,14 per 4 ditambah 3,14 per 60. Berapa itu? Silahkan dihitung. Atau nggak pakai 22 per 7 juga nggak apa-apa. Karena ini juga aproksimasi ya namanya. Ya udah, itu Kak, kalau Kak, ya. eh, mau tanya, dosenku ada kasih rumus untuk RNX-nya lain, agak Oh, lain. lain ya? Malah aku dapetnya yang ini, Wilbert. Kayak kita pakai yang Iya, ini aja ya. tapi ya Karena dosenku soal kasih. yang ini, aku punya kunci jawabannya. Soal yang ini ya. Yang ini. Yang pakai soal 2021 aku punya kunci jawabannya. Dan di kunci jawabannya pakai rumus yang ini. Iya, Kak. Tapi mirip kan ya Wilbert harusnya? Mirip nggak sih? Enggak, rumusnya itu kayak beda banget. Beda banget. Bentuknya kayak gimana rumusnya tuh kalau di kamu? Em, M per M? rumusnya M per N tambah satu faktorial. Oh, tambah Oh ini di enggak, sini. tambah satu faktorialnya ya di bawah. Habis itu dikalikan dengan
X kurang X0 pangkat N tambah satu. Kayak gini. Iya, M-nya sebagai apa? M-nya itu nilai maksimum yang bisa dicapai. Misalnya kalau dari cos nilai maksimumnya kan satu gitu. Jadi untuk case ini ya M-nya satu. Oh, mau kita kerjain pakai dua rumus nggak? Ya dari Ini dikali ya? kebiasaan. Iya dikali. Oke, kita kerjain pakai dua rumus ya. Aku ada dua rumus soalnya nih. Nanti kita, aku jadi punya dua rumus sekarang. Nanti kita lihat. Ini anjay banget ya. Interaktif sekali. Aku sangat suka deh. Nah, terus ini nih unik nih. Kalau Wilbert tadi kan bilang M ini nilai maksimum yang bisa dicapai ya. Nah, kalau F pangkat 4 Z ini justru malah kebalikannya. Z-nya itu pakai nilai minimum dari X sama C. Gitu kan F pangkat 4 berarti tadi ya kita kan udah ngitung ini. F pangkat 4 itu kayak gini. Berarti F pangkat 4 X yang dipakai di sini, F pangkat 4 X itu sama dengan kan cos X tadi ya. Nah, berarti yang dimasukin adalah nilai minimum yang ini. Kan antara X sama C, yang paling kecil si C ya. Ya nggak sih 0,1 lebih kecil kan? Iya pasti. 0,13065 sama dengan cos 0,13065. Nah, bedanya kita di situ. Kamu pakainya maksimum, aku pakai minimum di sini. Nah, oke. Itu ya udah. Jadi kayak gini. Cos 0,13065 0, dikali 0,83776. Ingat ya, angka yang dimasukin 5 belakang koma itu nggak boleh ditawar karena soal minta kayak gitu. 0,13065 pangkat 4 per 4 faktorial. Ya udah. Terus ini udah aku hitung sih hasilnya dan hasilnya 0,01032 gitu. Dan ini errornya. Berarti nanti di sini ditambahin plus minus 0,01032. Kayak gitu sebenarnya. Tapi coba kalau kita sekarang kita pakai rumus yang kedua yang kayak gini. M tadi satu ya, Wilbert. Iya Kak. Oke, ini M nilai max yang mungkin dari fungsinya. Oke, satu per N plus satu. N itu maksudnya pangkatnya ya, Gilbert. Berarti 3 tambah Iya satu gitu jadi ya. 4. Ya. X-nya, Berarti S-nya kan awalnya berarti 62 derajat kurang 60 derajat kan. 60. Maksudnya tadi kakak pakai angkanya berarti V per 4 tambah V per 60 kurang V per 60. Oh, oke. Tetap sama. Oh, baik-baik. Pi per 4 ditambah Pi per 60 Dikurang V per 4. Dikurang V per 4. dikurang V per 4 gini. Iya, Oke. Pangkat 4 ya? Iya. iya, Nah, itu kita harus menggunakan yang lebih pintar daripada kita, kalkulator. Sebentar ya. 1/4 faktorial dikali Pi per 4 ditambah Pi per 60 dikurang Pi per 4 pangkat 4. Oh, dia hasilnya jauh lebih kecil. Hasilnya 3,13. Eh, 5 angka di belakang koma ya. Ini hasilnya kayak gini nih. 3,13172 kali 10 pangkat min 7. Kalau 5 angka belakang koma berarti 0,1234 5. Udah selesai.
Nggak tahu deh Kak. Ini terlalu Rumus kecil di sih. PPT yang dikasih dosenku gitu Kak. Iya Kan sih, disuruh tapi baca sendiri ya Kak. nggak salah nggak salah Wilbar. Aku kayaknya pernah dengar juga rumus ini loh. Tapi aku lebih suka pakai teoremanya Taylor ini. Kalau ini langsung teoremanya si Taylor yang persis yang ada di buku Purcell. Karena catatan aku ini Iya kalau Kak. kamu lihat aku SS buku Purcell. Iya kan kotak biru ini. Iya iya Kak. Gitu. Aku nggak tahu itu dosen kamu, tapi aku pernah dengar rumus ini. Aku pernah lihat ada orang yang pakai rumus ini. Mungkin ini versi yang lebih detailnya kali ya. Nggak tahu deh, nggak paham. Tapi ini cara dua ya aku tulis cara dua. Hashtag cara dua. Tapi anehnya Kak, ini rumusnya kan Ya, dibilangnya Rn tidak lebih dari hasil yang kita dapatkan. RN. Tidak lebih dari M per N tambah satu itu rumus cara dua. Jadi harusnya kalau tidak lebih jadinya kan kayak angkanya nggak pasti. Iya sih. Ya udahlah, kamu bingung nggak sih Wilbert jadinya? Ya jadi bingung makanya. Iya sama aku juga. Berarti ada dua cara mungkin teman-teman di sini ya. Tapi kalau aku berpegang teguh dengan Purcell kesayangan, aku ingatnya rumusnya ini sih dari dulu. Diajarin sama Bu Reski dulu, dosen aku Bu Reski. Kalkulus 2 ini. Bu Reski dosen mesin BTW. Ya udah kayak gitu. Udah selesai nih nomor 4 soal paling susah dari semua. BTW Fandi lu on cam mulu keren deh, nggak capek. Jujurnya capek sih bang, tapi ya mau daripada ngantuk ya udah. Oke, mantap. Ya udah sekarang kita kerjain nomor 5 ya. Udah paham belum sampai sini? Apa ada pertanyaan? Emang kalau dari saya sih jujur agak paham sih, udah mulai kebayang sih dari Udah mulai rumus-rumusnya kebayang ya. sama Oke. ya Emang Fandi dosennya siapa? sama Bude di saya bang. Oh, Bu Dede. Oke. Ya. Ntar ada chat. Semuanya terasa sulit, Bang. Tapi gas aja. Insya Allah, Bang. Aduh, yang masih yang masih sadar itu dong, sorak-sorai di kolom chat. Apa kayak emot atau apa? Nah, kita stretching dulu, Cok. Semangat keadaan nih. Ya, oke. Love from Calculus 201. Thank you, Kak Naya. Oh my God. Masih ada anak-anak aku di sini. Calculus Calculus 201. Kelas kalkulus yang pada mokel anjir. Coba udah bayangin dah sekelas mokel makan coklatos. Enggak bercanda, enggak mokel. Gue bawain tapi mereka nggak pada mokel. Gue ngebawain coklatos buat sekelas, buat mereka pada ya souvenir lah dari gue. Tapi nggak dimakan sama mereka pada puasa, nggak mokel. Gue juga puasa di hari itu. Tapi BTW, teman-teman, gue baru tahu deh. Ini kita agak ngomong di luar topik ya. Gue baru tahu kalau mokel itu tuh artinya menolak kelaparan, menolak kelaparan. Kayak wow, aku baru tahu banget. Aku kira itu kayak bahasa Depok atau apa gitu ya. Ternyata itu merupakan sebuah akronim dari menolak kelaparan menuju mokel dan melampauinya. Iya, kekenyangan ya. Menolak kelaparan tapi kekenyangan. Mokel sampai sahur. Sama bang, ini ya kan? Gue juga baru tahu kemarin, literally baru tahu banget kemarin kalau mokel tuh menolak kelaparan. Oke. Ya kita lanjut ya. Nomor 4. Ya, astagfirullahaladzim. Saya banget ya dunia ini. Tapi ini soal nomor 5 mirip banget sama tadi latihan kita yang nomor berapa ya? Ini sama bukan yang sama exercise kita yang mana ini? Mana tadi yang integral nih, sama kayak ini kan? Mirip bentuknya dijadiin. Tapi ini McLaurin kalau ini dijadiinnya apa tadi soalnya mintanya? Gunakanlah operasi deret pangkat hingga derajat 4. Oh, ini mah McLaurin aja.
McLaren berarti sama persis cara ngerjain soalnya. Gue berarti 20%. Tapi gue nggak adil deh. Ini anjir udah sepanjang ini soalnya cuma 20% doang yang nomor 4. Ya udahlah. Nih ya, oke, soal 5. Gunakanlah operasi pada deret pangkat hingga deret 4 untuk mencari nilai dari fungsi integral berikut. Ya udah kita tulis dulu ya. Integral nol sampai 0,1 ln 1 tambah X per 1 min X dx. Nah, ini lu mau dihitung pelan-pelan kah Taylornya apa enggak? Taylornya sama McLaurinnya mau dihitung pelan-pelan apa enggak nih? Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau jadilah. Yang pasti di ujian nggak sempat kalau soalnya gini, Kak. Iya bener, bener, bener banget Wilbert. Demi Allah Turunnya bener. udah U asen V kurang V asen U per V kuadrat, udah itu len lagi. Jadinya Iya bener. per dalam per. Yang pasti nggak akan sempat waktunya sumpah kalau di ujian. Tapi ini tuh soal ujian. Percaya nggak kalau ini soal ujian? Nih, ada kop suratnya tuh. Iya, Tapi dulu tuh kalau 40 waktu menit. eh, gue baru gue kaget pas angkatan 21 ujiannya tuh nggak dijadiin 2 sesi. Kalau waktu gue ujiannya tuh dijadiin 2 sesi. Jadinya 40 menit sama yang satu lagi berapa menit gitu. Jadinya ada break dulu 5 menit kalau nggak salah deh. Pokoknya Tapi dijadiin 2 sesi ujiannya. Makanya kertasnya ada 2 dan kop suratnya ada 2. yang Totalnya ada pasti 6 soal soal. ginian nggak akan sempat. Tapi bener, gue setuju banget Wilbert. Kalau soal kayak gini tuh nggak akan sempat. Makanya kayaknya semenjak angkatan 2021 kesulitan agak diturunin. Karena nggak sempat. Karena ini lu bayangin aja, gue aja juga kagak tahu dah. Kok gue dulu bisa ya kayak gini. Gue juga nggak paham. Tapi yaudah, ayo kita lanjut mengerjakan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya gue nyari ya deret McLaurin untuk ln 1 tambah X per 1 min X itu ini Pnx sama dengan X tambah 1/2 X kuadrat tambah 5/6 X pangkat 3 tambah 7/12 X pangkat 4. Nah itu langsung jadi karena gua udah ngitungin. Mod ngantuk kelewat pinter. Ngitungin tapi kalau misalnya teman-teman mau ngitung manual pelan-pelan itu bisa banget. Ya udah tadi ya fx sama dengan ln 1 tambah X per 1 min X. Nah berarti f aksennya pakai rumus UV-UV. U-nya ln 1 tambah X 1 tambah X. V-nya 1 min X. Ya udah berarti rumusnya tuh aman. Rumusnya yang mana sih yang ini ya? U kali V dikurang U V aksen per V kuadrat ya. Nah, ya udah masukin tuh. Terusin aja gue tulis ya, terusin aja. Terusin aja. Ya gitu. Nah, itu kalau lu mau pakai cara yang lama gitu ya. Tapi kalau misalnya gue udah hitungin tadi sore udah cari juga di internet bener apa enggak ini Deret McLaurin untuk segitu. Maksudnya untuk si ln 1 tambah X. Jadi aku highlight. Nah, tapi kalau gue setuju banget kata Wilbert, mana sempat. Memang gue juga nggak tahu zaman dulu mah kayaknya masih susah banget tuh saya masih kagak waras anjir. Nggak terima gue lahir batin. Cuman ya udah begitulah. Bentar, ini gue harus tambah kertas kayaknya deh. Kagak muat cuy dia. Nah,
Oke, lanjut ya. Ya udah, karena kita udah dapat polinomialnya, langsung kerjain aja. 0,1 X tambah 1/2 X kuadrat ditambah 5/6 X pangkat 3 ditambah 7/12 X pangkat 4 dx. Keren juga ya, dx. Terus karena ini udah tanda tambah semua, berarti kayak udah bisa dipisah-pisah. Kita langsung aja ngitung integralnya satu-satu. Berarti jadi sama dengan X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 X pangkat 3, ya kan, ya benar. X pangkat 6 2 kali 3 6. Cara pintar ketulusan gimana sih Bang? Mana udah Senin UTS-nya. Lulus kuis juga sih Amin Pardede. Amin Pardede siapa anjir? Gimana ya? Nanti deh gue cerita abis abis ngerjain soal ini. Nanti ditambah ini berarti jadi 5 per 6 kali 4 24. X pangkat 4 ditambah 7 per 12 kali 5 60 X pangkat 5. Oke, udah diintegralin 0 sampai 0,1. Karena tadi sore saya sudah ngitungin ya. Karena tadi sore saya sudah ngitungin. Ya udah, tapi kalau Anda mau ngitung sendiri sih nggak apa-apa ya. Saya tidak mempermasalahkan. Ya udah, tapi kita hitungnya yang benar lah. 0,1 kuadrat per 2 tambah 0,3 0,1 pangkat 3 per 6 X. Eh, ini ngapain ada di sini? Maaf. Nah, oke. Ditambah 5/24 0,1 pangkat 4 ditambah 7/60 0,1 pangkat 5 dikurang 0. Ya udah, karena tadi saya sudah ngitungin ya, sejujurnya maaf banget teman-teman. Ini hasilnya 7783 per berapa sih itu? Oh, 123 1.500.000. Tuh 23 45 Nah, tuh ada 5. Dan itu hasilnya 0,0005 18867. Merah. Itu kayak gitu. Dan kalau lu pikir emang sempet Bang, ya gue juga enggak. Gue juga gue juga nggak tahu kok gue dulu bisa ngerjain ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Tapi gue yakin mengingat bentuk soal kayak gini ada nih yang integral, ini harus ini harus diubah dulu jadi polinomial Maclaurin atau Taylor. Berarti ini soal ini masuk. Perkiraan gue ya, teman-teman, perkiraan gue. Perkiraan gue tuh yang masuk yang pertama yang kayak gini nih. Ini tuh pasti masuk. Yang kedua, ini tuh enggak, ini tuh kegampangan. Jadi gue nggak yakin. Menurut gue yang masuk tuh yang kayak nomor satu ini nih. Yang nomor satu ini tuh masuk. Nomor satu dari exercise tuh masuk. Terus nomor duanya tadi, nomor duanya pasti kayak begini. Terus nomor tiganya kayak gini. Nah, nomor empatnya baru yang ini. Tapi pasti lebih gampang. Nggak disuruh nyari error gitu. Terus baru deh. 5 sama 6 ya nggak tahu sih gimana. Ya, cuman kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Jelas nggak? Tadi yang mana aja, Bang?
Hehe. Oke, gue ulang ya. Nih, kata gue ya, perkiraan gue, feeling gue, dan dengar-dengar dari bisik-bisik gue. Nomor satu tuh pasti kayak gini nih. Nomor satu nanti yang keluar tuh yang ini nih. Yang nomor satu yang atas, yang pakai divergent test ini, yang barisan. Gue yakin nomor satu keluarnya yang itu. Nah, terus nomor duanya, itu yang keluar pasti yang ini nih. Yang kerucut-kerucutan, irisan kerucut. Nah, nomor tiganya baru yang integral. Tapi pasti lebih mudah daripada ini. Ini terlalu sulit. Ini memakan waktu. Habis itu nomor empatnya. Nomor empatnya yang ini. Taylor. Nomor 5 sama 6-nya nggak tahu. Nggak bisa Kata dosen ngira-ngira. saya, ada dua soal Taylor atau McLaurin yang pastinya paling sulit. Iya, benar. Yang pasti ada Taylor atau McLaren yang paling sulit. Dua soal ya. Aduh, lu deg-degan gak sih UTS? Ini kan UTS lu kedua nih. Perasaan lu gimana? Udah blank, Kak. Udah blank? Oke. Kalau yang lain, coba dong di kolom komen. Kayak Kalau curhat. kalau dari gua sih juga belum terlalu banyak ini, terlalu banyak persiapan juga, Bang. Nggak terlalu banyak persiapan apa kebanyakan persiapan? Apa ya persiapan paling ini doang, diktat kemarin doang. Oke. Ini ada Iya. yang bilang udah di titik pasrah, ada yang bilang berdoa, ada yang memasrahkan diri ke Tuhan aja bang sambil nangis pas UTS. Tapi gue ada cerita lucu nih, pas semester 7 kemarin kan gue masih ada matkul. Itu tuh jam 10 UTS-nya, apa UAS gitu waktu itu gue lupa. Nah terus ya udah gue jam 9-an udah di FT, jam setengah, jangan gue jam 10 kurang deh udah di FT. Nah pas nyampe FT kan gue waktu itu di gedung S ujiannya, jadinya gue ke kamar mandi dulu dong. Di kamar mandi gue ngeliat ada cowok nangis di dalam toilet. Gue ngeliat ada cowok nangis di dalam toilet dan gue, ini kenapa dia? Tapi feeling gue kayaknya gara-gara UTS sih. Dia lagi UTS yang pagi gitu, yang jam 8 sampai jam 10 berarti ya. Dan susah banget kali atau apa, makanya dia di dalam kamar mandi nangis. Tapi kan waktu itu kayaknya sih itu maba ya, karena kan biasanya yang menangis gitu kalau UTS atau UAS pertama dia. Karena kalau udah kayak gue, udah nggak kerasa apa-apa, sumpah udah mati rasa tahu. Cuman ya udah. Sama kisi-kisinya ada soal translasi, rotasi sumbu, kalkulus dalam koordinat polar, dan parametrik bang. Oh, kalau parametrik ini ya, parametrik ini berarti masuk nih. Kalau dari kisi-kisi ada parametrik ya, udah berarti ini masuk. Fix ini masuk parametrik. Iya, menggambar menggambar kurva pasti ada. Ya, menggambar kurva. Bukan gambar sih, nyoret-nyoret kurva deh menurut gua. Ya, pokoknya kurvanya ada pasti itu Iya. kata Cuman kalau lu gurunya. ngelihat jawaban gua, Wilbert ya dan teman-teman, ini gambarnya masih bagus. Iya. Yang gua jelek banget. Ya Allah, jangan deh. Ya udah deh. Ayo sebelum kita lanjut nomor terakhir kali ya. Nomor terakhir tuh nomor paling susah karena gua pun caranya ngawang ini. Gua bahkan Hanya lupa. tipe Oh, ginian pasti keluar juga kata gurunya. emang ya? Oh, kata pas siapa tadi? Kalau kamu Wilbert. Pak Jaka Fajar, Oh, dosen Pak saya. Jaka Fajar. Itu dosen metal tahu BTW. Iya tahu Kak, saya tahu banget. Kata anak metal semuanya red flag kalau ketemu Fisme. Iya, tapi memang kita nyebutnya J-word saja ya. Pak J-word ini tuh memang hmm, begitu. Tapi fun fact dulu, mau tahu gak? Gue satu SMA sama Pak Jaka Fajar. Waduh, Tapi dia keren angkatan juga yang Bang. lebih tua tentunya. Tapi gue satu SMA sama dia. Keren juga Emang Bang. out of the box banget dunia ini. Oke. SMA apa tuh Kak? Ini gue dulu SMA di SMAN 13 Jakarta. Ada yang pernah denger nggak nih? Gue dulu satu SMA tuh sama beliau. Emang unik banget ya. Oh, Pak Jaka Fajar nggak jahat sih ngasih nilainya. Ke gue at least ya. Ke gue nggak jahat. Cukup baik. Dikasihnya bagus.
bukan bagus yang A90 enggak, yang dikasih yang mepet 85 gitu, yang 85,01 gitu atau enggak paling enggak amin. Katanya bukan dia yang koreksi ujiannya. Emang iya? Iya, dia bilang nanti ujiannya bukan saya yang koreksi sih, katanya gitu. Oh ya udah berarti tergantung asdosnya siapa. Iya, iya. Tapi biasanya Pak Jaka Fajar tidak pelit nilai. Tapi ada yang bilang refleks Red flagnya waktu. karena ngajarnya galak dan suka buru-buru aja. Ah, itu pasti sih, Kak. Karena Pak Jaka Fajar memang sibuk cuy, dia banyak tamu dari Korea. Terakhir kali disuruh datang seminar dan yang deret Lauren, Taylor, Power Deret semuanya nggak diajarkan. Oke, Bab 9 cuma masuk setengah aja. kelas cuma sejam nggak sih sama dia Wilbert? Iya, dimepet-mepetin jadi 1 jam 45 menit kalau bisa dari 2 jam 30 menit. Memang ajaib dia loh. Tapi BTW si Pak Jaka Fajar tuh di metal jago banget ngoding. Dia tuh masternya komputasi material. Jadi dia makanya disuruh ngajar kalkulus gara-gara itu kali jago komputasi. Memang pintar sih, tapi Ya memang pintar sih setuju kan. Lu juga setuju kan memang dia sangat-sangat pintar. iya. Cuman ya udah begitu. Ayo kita lanjut nomor terakhir ya. Baru kita ria banget. Gue nggak tahu kalau dia ria sih. Gue cuma diajar dia itu 2 kali dah. Kayaknya deh. Itu pun pas gue semester 2 sama 4. Atau nggak semester 2 doang. Lupa deh. Kayaknya udah lama. Oke. Satu lagi ya. Biasanya teman-teman lu pada main Stardew Valley nggak? Gue main Stardew Valley seru banget deh. Parah. Oke, ayo ya. Kita kerjain nomor 6. Carilah titik dari kurva berikut yang paling dekat dengan titik asal 0,0. Oke, ini ya kita tulis dulu kurvanya x kuadrat. Nah nih, sebenarnya cara yang bentar, gimana ya? Ntar gue mau ngeliat rumus dulu deh. Takut tuh gue salah. Nah nih, oke. Gue baru tahu kalau dia Ria BTW. Ya, bentar, gue mau buka ada web yang harus lu lihat dulu ya. Sabar, maaf teman-teman. 14 XY ditambah 49Y kuadrat 49Y kuadrat sama dengan 100. Nah nih, saya screen lagi ya. Nah, di Desmos, kalau misalnya kita bikin garisnya nih ya, X kuadrat tambah 14XY tambah 49Y kuadrat sama dengan 100, itu hasil gambar grafiknya tuh kayak gini. Dan di pertanyaannya kan, carilah titik dari kurva berikut yang paling dekat dengan titik asal 0,0. Berarti paling dekat sama ini. Yang pasti nggak mungkin di atas ini ya. Nih, titik yang paling atas ini itu nggak paling dekat. Karena bentuk garisnya kan miring ya. Berarti ada yang lebih dekat. Gitu. Dua titik ini tuh nggak paling dekat. Kita harus cari garis miring gitu loh. Dan tentuin mana yang paling dekat. Kebayang nggak maksudnya? Cari garis yang miring itu kayak bikin segitiga. Terus cari mana yang paling dekat. Titik mana yang paling dekat. Gitu. Jelas gak maksud gua? Tujuan dari soal ini tuh sebenarnya itu. Dan kalau misalnya gua hitung tadi ya.
gue hitung tadi. Tapi kalau tadi gue ngitungnya pakai trigonometri. Kalau gue hitung pakai trigonometri, dia tuh di, nah di sini ya benar di 0,2 di 1,5 per 7 per 5. 7 per 5 tuh 1,4 kan. 1/5 tuh 0,2 kan di sini. Dan menurut gue masuk akal sih karena kan kayak ya ini kan lebih jauh daripada 0,2 tadi yang di sini. Yang 0,2 di sini lebih dekat gitu loh ke titik 0,0 daripada ini. Daripada 0,1429 ini. Nah, tapi di sini kita mau cari gimana cara dapat angka tersebut. Gitu ya. Oke, share screen lagi nih. Kalau ngikutin cara gue ya, step pertama adalah nentuin, mungkin kalau teman-teman punya cara yang lebih cepat, boleh banget. Tapi kalau cara gue yang pertama adalah nentuin kotangan dulu. Kotangan 2 theta. Nah, itu rumusnya kalau dikasih sama dosen gue dulu, Bu Reski, itu A dikurang C per B. Kalau dari persamaan ini ya, A dikurang C per B. Dan itu berarti 1 dikurang 49 per 14. Oke, berarti kotangan 2 theta sama dengan minus 48 per 14. Kalau kita sederhanakan, jadi minus 24 per 7. Terus, mengingat identitas trigonometri, di sini 24, di sini 24, di sini 25. Salah, 24, di sini 7, di sini 25. Berarti, kayak gitu. Nah, terus, tan 2 theta itu min 7 per 24. Berarti iya dibalik aja ya, ngapain dihitung berarti kalau gitu. Tapi nggak apa-apa, yang hitung aja. Nah, terus, cos 2 theta sama dengan, cos itu apa sih? Cos itu sami ya, samping miring. Ya, samping miring berarti minus 24 per 25. Cos itu sami kan, ya. Nah, terus cos theta, ini kan cos, masih cos 2 theta. Nah, kalau cos tetanya, kalau gue mengikuti rumus ya, kayak gini. 1 min 24 per 25 dibagi 2 akarnya, gitu. Dan itu hasilnya 1/5 akar 2. Nah, ini gue tuh ngerjainnya pure pakai trigonometri. Tapi kayaknya harusnya ada cara yang lebih cepatnya ya. Harusnya. Nah, sin sama sih rumusnya, tapi berarti ditambah kalau sin. 1 ditambah 24 per 25 per 2. Berarti jadi 7/5 akar 2. Nah, gua ngerjainnya kayak gini, tapi gue yakin banget ini cara yang lama ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin boleh. Karena ketemu hasilnya bener gitu. Tapi gue nggak rekomendasikan. Karena ya Cuma udahlah. diajar cara ini sih, Kak. Apa? Cuma diajar cara ini, aku juga Cuma pakai diajarin cara cara ini. ini? Bener. Iya, aku pakai cara ini juga. Oh ya udah alhamdulillah. Gue kira ada cara yang lebih cepat karena gue tuh ini yang ingat, ngerti nggak sih? Gue cuma pakai logika gitu loh. Ini ya udah dibikin jadi garis miring gitu-gitu. Tapi oke, ternyata kalau benar bagus deh. Nah, terus berarti sekarang kita kalau misalnya kan kita udah nemuin unsur-unsurnya nih, unsur-unsur trigonometri yang ada. Nah, baru sekarang kita bikin garis yang bisa merepresentasikan si jarak paling dekat ini. X sama Y tentunya ya pasti. Nah, ini ntar jadi U cos theta nggak sih, Wilbert? U cos theta dikurang U sin Iya, V sin theta. iya. Nah, iya kan? Oke. Nah, di sini U-nya berapa masih belum tahu. Masih belum tahu. Jadinya U dikali 1/5 akar 2 dikurang 7 V/5 akar 2. Nah, oke tadi ya step satunya tuh adalah tentuin unsur-unsur trigonometri yang ada. Terus step kedua baru tentuin garis atau titik yang bisa merepresentasikan si jarak terdekat gitu. Yaudah terus kalau ini ntar jadi 1/5 akar 2 U dikurang 7 V. Ya kan bener ya. Ditaruh di atas aja deh.
U dikurang 7V sama dengan 5 akar 2. Nah, kalau udah ketemu X ya, tadi kan ini garisnya tuh si U bla bla bla, titiknya U bla bla bla. Nah, sekarang Y U sin theta ditambah V cos theta sama dengan U dikali 7 per 5 akar 2 ditambah V-nya 1/5 akar 2. Jangan tadi benar, dikali V. Sama dengan 7U tambah V dibalik berarti ya 5 akar 2. Ya udah, kayak gitu. Nah, kan kita sekarang udah ketemu nih X sama Y. Nah, ini X sama Y yang baru nih. Nah, kita X sama Y yang baru ini kita substitusikan ke sini. Biar kita bisa dapat garis yang paling dekat ke titik nol. Kayak gitu tujuannya sebenarnya di sini. Ya udah sekarang literally substitusikan ini aja. Si X sama Y yang tadi kita udah temuin. Berarti U min 7V per 5 akar 2 kuadrat. Kan ini X kuadrat ya. Ditambah 14XY. 14XY. X-nya tadi U min 7V 5 akar 2. Y-nya 7U tambah V per 5 akar 2. Habis itu apa lagi sih? Tadi 49Y kuadrat. Tambah ya? Iya tambah. Tambah 49 nggak sih? Iya 49Y kuadrat. Kok gue jadi lupaan. 7U tambah V per 5 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 100. Nah oke. Kalau udah dihitung aja nggak sih sebenarnya? Bisa ketemu nggak langsung Wilbert kalau dihitung dari sini? Ah, pastinya X-nya dieliminasi pastinya jadi konstanta X kuadrat tambah konstanta Y kuadrat sama dengan 5.000. Habis itu Ya nanti benar. bagi jadi per satu. Ini Tapi kalau gue saya hitung juga tadi malas menjabarkannya. nggak apa-apa. Ya gue juga gitu. Kalau kita jabarin nanti kelamaan. Tapi kalau tadi sore gue hitung ya, tadi sore. Semoga semoga gue nggak ngantuk atau kelaparan tadi sore. Bentar. Hmm, mana ya coret-coretan gue tadi? Di mana kamu? Kertas kertasku sayang. Coret-coretanku. Nah, ini kalau gue jabarin secara singkat tadi, jadinya ini sesuai cara gue tadi, 1/50 U min 7V kuadrat tambah 14/50 U dikurang 7V 7U tambah V tambah 49/50 7U tambah V kuadrat sama dengan 100. Ini kalau gue jabarin. Harusnya benar ya. Karena 5 akar 2 kalau dikuadratin kan 25 kali 2 50. Gitu. Terus kalau teman-teman hitung nih ya, nanti jadinya 50U pangkat 2 sama dengan 100. U pangkat 2 sama dengan 2. U sama dengan plus min eh plus minus akar 2 ya. Gitu. Coba deh dihitung teman-teman. Bener kok, harusnya bener. Semoga semalam tadi sore gue nggak kelaparan atau apa ya. Hmm. Oke, terus maka titik terdekat dari 0,0 untuk
koordinat UV, kan tadi kita masih pakai UV ya, adalah akar 2 per nol dan min 2 per nol. Nah, cuman tadi kan ini kita lagi mengubah si X sama Y-nya jadi UV ya. Atau istilahnya ini kayak kurva parametrik gitu loh. Kita mengubah dia jadi si unsur atau mengubah jadi variabel yang ada variabel yang berbeda yang kita masukin ke dalam persamaannya. Berarti harus kita translate lagi ke X sama Y. Ribet banget sih orang. Ya udah, kalau kita translate lagi sesuai tadi aja nih sesuai ini. X sama dengan 1/5 akar 2 dikali akar 2 atau 1/5. Sama, ini slash ya, sama 1/5. Kan kita ada nilai, ada dua nilai kan, plus minus akar 2 minus 1/5. Terus yang Y-nya 1/5 akar 2 7 akar 2 yang berarti 7/5. Atau Y sama dengan 1/5 akar 2 dikali 7 akar 2 7/5. Nah, tadi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah, step ketiga atau step terakhir adalah translate ulang ke Kartesius. Nih ya, ini teman-teman, ini rumusnya yang udah mutlak ya teman-teman. Ini teman-teman bisa pakai di kondisi apapun kok kayaknya, seingat aku mah. Jadi ya tadi, ingat langkah pertama, tentukan unsur-unsur trigonometri yang ada. Terus yang kedua, ditranslate ke U sama V. Setelah ditranslate ke U sama V, dicari nilai U sama nilai V-nya dengan cara nge-translate. Ditranslate, disubstitusiin ke dalam persamaan awal. Ini kenapa? Maaf. Nah, dimasukin ke persamaan yang awal. Setelah dimasukin ke persamaan yang awal, nanti dapat nilai gua atau dapat nilai V-nya. Baru deh dimasukin. Kayak gitu, ditranslate ulang. Dapat. Nanti Berarti kalau titik misalkan, terdekatnya itu yang pakai koordinat X, Y-nya langsung ya. iya benar. Maka nih kan ini kita pakai koordinat UV kan. Sekarang kita pakai koordinat XY atau Kartesius. Maka koordinat terdekat dari 0,0 untuk koordinat XY adalah 1,5, 1,5, 1/5, 7/5 dan minus 1/5, minus 7/5 gitu. Dan kalau misalnya kita melihat, kalau kita ngelihat grafiknya ya, kan tadi 1/5 kan? Ya, 1/5 tuh 0,2 kan? X-nya 0,2 ya sekitar sini. Nah nih, 0,2,14 itu lebih dekat sih, harusnya lebih dekat ya. Dan di sini 0, 2 kayak gitu. Kalau salah di minus nomor dulu di sini deh, nama di sini. Ya, kelihatan kan ini gue lagi nitikin yang mana? Kelihatan kan? Ya, tuh 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 tuh. Kelihatan nggak, Fandi? Kelihatan kelihatan bang, aman bang. Ya, kelihatan kan? Pokoknya titiknya di situ yang paling dekat dengan nol. Ya begitu, susah banget emang. Kak, V-nya kenapa nol ya, Kak? Coba lu hitung aja deh, nanti V-nya habis. Iya, V-nya habis. V-nya habis. Hitung deh, nanti V-nya habis. Sisa U doang kalau lu hitung. Gitu. Eh, gila cuy. Kita literally belajar dari jam
20.30 sampai jam 1 Ujian malam. nggak akan selesai beneran. Gimana menurut teman-teman? Ada komen nggak? Kayak wow atau apa gitu? Makasih Bang. Makasih. Wow, nah tuh. Nice, ada yang bilang wow. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Komen dong. Iya tuh, Fandi udah ngomong, komen dong. Oh, buat par seru, keren. Ada yang bilang seru loh. Asli, kenapa kan, Naya? Asli kenapa? Keren bang, amin. Oh seru ngajarnya bukan materinya. Real. Teler dikit, speechless. Nah ini, iya kan Naya tuh atau teman-teman kalkulus 01 lain tuh belum pernah ngelihat aku ngajar langsung waktu itu. Karena aku nggak sempat, aku tuh mereka kan kelasnya jam 10 ya. Aku tuh biasanya jam 10 nge-lab. Jadi nggak bisa lama-lama kalau mampir ke kelas teman-teman. Gitu. Makan apa sih Bang? Makan biasa sih. Makannya makan biasa aja. BTW gue nggak bisa minum susu sapi tahu. Makanya ini kopi yang gue minum pakai oat milk. Gue nggak bisa minum susu sapi. Cara belajar bangka aku apalagi waktu mepet gini minta banyak tugas dan banyak kuis juga. Oh ya, kalau tadi ada yang minta jelasin ya. Oh ya, dulu tuh BTW kalau boleh cerita singkat, dulu tuh pas SMA gue tuh goblok buat MTK asli. Gue goblok buat MTK karena dulu tuh gue tuh takut sama guru gue di SMA gue tuh galak galak banget, dan dari situ gue tuh merasa MTK is not my calling gitu loh. Udah terpatri di otak gue kalau MTK is not my calling dari SMA, tapi gue pengen masuk teknik, terutama teknik metalurgi. BTW gue metalurgi pilihan satu ya, alhamdulillah. Terus masuk deh metalurgi, terus ketemu pas semester satu dosen namanya eh Bu Herazeta, dosen dari teknik sipil. Bu Herazeta dulu beliau itu dosen gue pas kalkulus satu. Dia dosen udah lama banget, tapi ngajarnya enak banget. Nah, dari diajarin Bu Herazeta, gue yang terpatrinya tadi MTK is not my calling, ngerasa kok bisa gue MTK gitu loh. Dengan nemuin cara belajar yang nyaman. Kalau cara belajar nyaman yang gue adalah nyocokin teori sama hal yang udah gue kerjain. Yang kayak tadi nih. Gue nyocokin teori tadi ini, rumus ini gue cocokin kan tadi, maksudnya di teori itu rumusnya ini gue cocokin kalau di real application, di ngerjain soal itu kepakainya gimana, sama yang tadi rumus remainder. Ini yang rumus yang ini sebenarnya kalau teorema dari si Taylornya tuh nggak kayak gini bentuknya, tapi kalau ditranslate jadi sebuah rumus jadi kayak gini bentuknya. Nah, gue kalau tipe belajar gue yang nyocokin teori sama soal, sama problem. Nah, dari situ gue sadar, wah anjir, bukan MTK yang bukan calling gua, tapi memang guanya aja yang berpikir selama ini guanya nggak bisa MTK. Jadi menurut gua, kalau lu mau cepet bisa kalkulus, lu yakin dulu anjir sama diri lu kalau lu tuh bisa kalkulus. Kayak kalaupun ngitungnya bingung, bilang aja ke diri lu, tetap bisa anjir. Manifesting tuh nomor satu, setuju nggak lu pada? Nah kan, yes. Manifesting tuh nomor satu. Menurut gue tuh lo harus manifesting dulu dah. Kayak ya udah, kalaupun lu bingung ngerjainnya, cek lagi, cek lagi cara kerjainnya dan lain-lain. Nanya temen lu. Tapi susah manifestingnya. Iya bener juga sih. Gue juga struggle, apalagi pas zaman maba ya masih ospek dan lain-lain itu berat, berat banget. Cuman bisa dilewati kok. Kayak gitu. But I had so much fun Tapi dulu pas maba. Malah kayak pengen ngulang zaman Bu maba dah. Bu Hera nilainya aman nggak Kak? Wah, Bu Soalnya Hera. teman saya. Ah, kenapa? Dosen Alin ya? Iya Bu Hera. Bu Hera kalau nggak ngasih 90 namanya bukan Bu Hera. Titik. Hah? Bu Hera baik banget. Gue masih ada emailnya sampai detik ini malah. Oh Bu Hera baik banget. Dia pasti ngasih lu di atas 85. ya Kak. Tapi Tapi kerjain semester semua lalu soalnya ya. rata-rata dapatnya amin sih di Alin. Semester lalu saya tanya. Oh, mungkin nggak ngerjain tugasnya kali atau apa. Tapi harusnya Bu Hera Zeta kasihnya baik banget. Ngajarnya memang enak sih.
Ngajar enak kan? Iya. Nah, gitu. BTW nanti yang mau di-share apa aja nih teman-teman? Ininya, terus tadi catatan gue ya. Soal Iya tahun bang. lalu mau nggak? Ini Share bang. aja semua yang bisa Akhirnya di-share. yang, iya ya, paling yang ini sih bang, paling yang eh, penting aja sih buat ini persiapan tes kalkulus gua bang. Oh, oke. Ih, kok gue dulu bisa ya bikin catatan kayak gini ya? Oh iya, sama catatan ini juga bang kalau bisa. Sama apa lagi tadi, Fandi? Eh Kalau bisa catatan yang ini bang, yang lu share sekarang sama yang tadi, yang soal-soal yang tadi bang. Ah, kalau soal-soal tahun kemarin mau nggak? Kayak yang belum Boleh bang, boleh dikerjain bang, gitu. boleh Boleh juga ya, bang. oke. Ya. Ya udah, nanti gue kasih ke lu kan Fandi dalam bentuk drive apa file aja. Dalam, tapi drive-nya udah ada semua ya bang. Di drive-nya ada soal ini, Ya, sama catatan juga ya. iya sama catatan. Oh ya udah, lewat ini aja bang, lewat drive aja bang. Nanti gua Drive aja, share oke. aja. Ya, thank you. Ya, kayak gitu. Gimana teman-teman? Oke. Apakah Ya. seru? Ini BTW gue habis temen gue ada yang sepertiga, terus gue ngedoodle buat dia. Maaf kalau lu pada salfok. Terus kalau di sini ini mah isinya emang hitung-hitungan gue semua buat belajar ini mah di sini. Lucu banget. Ya BTW gue juga suka ngedoodle. Kayak gitu. Oke teman-teman, ada kesan pesan nggak atau apa gitu sebelum kita mengakhiri ditutup oleh Fandi? Ada gak, ada gak teman-teman yang mau tanya gitu apa? Ya teman nanya gitu, Bang habis lulus jadi dosen FT ya? Buset, buset. Ada kepikiran jadi dosen sih, tapi nggak pas habis lulus juga. BTW Fandi nanti gue dapet kice nggak kayak waktu itu? Iya, harusnya kita juga ya. Terima kasih Bang, asik Bang. Iya BTW teman-teman 23 kalau belum tahu, gue sempat ngajar Milba juga. Tapi buat dua-dua dulu. Hmm. Pasti Fandi dapat nama gue di kasih sama BPH yang sekarang Ada, kan? iya ada dari mereka. Yuri Intan, jago doodle gak jago grafik tuh gimana Bang? Mungkin karena kalau kebanyakan angka gue bingung aja gambarnya ya. Kalau doodle kan bebas ya. Tapi kalau grafik kan nyambung-nyambungin titik itu gue nggak terlalu jago. Bukan nggak terlalu jago, hasilnya jelek lah kalau gue. Makasih atas ilmunya Bang, malam kalkulus yang sangat insightful. Waduh, terima kasih. Gue tersentuh deh ngomong kayak gitu. Nih Wilbert ngomong asik Bang, gue juga tersentuh. Bang ngajar Milba pas UAS lagi ya. Kalau lu pada milihnya kalkulus, gue ngajar lagi insya Allah. Ya, yaudah, silakan Fandi diserahkan kepada Anda. Oke guys, jadi sebelum kita tutup, kita bakal dokum dulu ya guys. Jadi minta tolong nih buat pada open cam dulu. Oh iya, ada dokumentasi ya. Ayo Ya teman-teman yang harus mau game yuk. dokumentasi. Pandi, izin izin offline dulu ya Pandi. Soalnya udah jelek banget. Ini ada yang komen, Terus lebih, makasih Kak, jadi kangen dia dosin Pak Ruhi kemarin. Ya dulu gua, ini berarti Ain Diva mahasiswanya Pak Ruhi dulu ya. Gue jadi asdos juga. BTW, tadi ya karena gue manifesting gue bisa kalkulus, ya keterusan bisa kalkulusnya, jadinya gue jadi, matiin dulu aja nggak sih, Pandi, recordnya? oh iya benar.